Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan. Karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Seorang siswa itu belajar dan menyelesaikan ulangan dengan jujur. Pedagang menjajakan dan menakar barang dagangannya dengan jujur. Pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Seorang wasit memimpin pertandingan olahraga dengan adil dan jujur. Seorang saksi menjawab pertanyaan hakim dan jaksa dengan jujur. Jika setiap orang memiliki sifat jujur semacam ini, maka kehidupan akan berjalan harmonis dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang pedih darinya. Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Setiap janji harus dilaksanakan karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seorang mukmin akan senantiasa menepati janji dan tidak mudah mengucapkan sumpah. Sumpah itu diperbolehkan, namun hendaknya dilakukan jika dalam keadaan yang memaksa dan darurat. Dalam keadaan normal, kita tidak perlu bersumpah. Semakin sering kita bersumpah di hadapan orang lain, maka akan mengurangi wibawa kita sendiri. Orang beriman memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Tidak harus bersumpah pun, ucapan orang beriman semestinya juga dapat dipercaya. Jika kepercayaan orang terhadap kita mulai menipis, itu artinya iman kita mulai luntur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun ini mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis sebagai berikut ini. Ani bin Abbasin anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil asyadjil asri inna fika khoslataini yuhibbuhumullahu al-hilma wal haya, rawahu Ibnu Majah. Pergaulan sesama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi sikap santun. Misalnya, menyapa teman dengan ucapan assalamualaikum sambil tersenyum, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak, ibu guru dan staf tata usaha, bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja, serta menjaga perasaan warga sekolah dengan tidak menyakiti hatinya. Seorang anak juga wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Bentuk hormat dan sayang kita kepada orang tua diantaranya dengan bertutur kata santun kepada keduanya. Semua nasihat orang tua harus ditaati sepenuh hati. Sikap sopan dan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, orang lain harus diperlakukan dengan baik. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sahabat, teman, dan tetangga. Khusus terhadap tetangga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memuliakan mereka.
Ketika keluarga kita sedang kesusahan, tetanggalah yang akan membantu kita. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Sebagaimana dalam hadis disampaikan oleh Nabi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una sub'atan wal haya'u sub'atun minal iman, rawahul Muslim. Hadis di atas menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri bila ia beriman, malu berdusta bila ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, maka pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan.